kita akan bahas mengenai akuntansi biaya. Jadi ini adalah bahasan pertama dari secara keseluruhan materi yang akan kita bahas nanti. Nah, saya sarankan ketika adik-adik mengikuti kelas akuntansi biaya, maka posisikan cara berpikir itu berada di akuntansi biaya. Karena akuntansi biaya ini sudah sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan yang namanya akuntansi keuangan. Jadi kalau akuntansi keuangan itu akan bahas mengenai kurang lebih laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan, kemudian harus sesuai standar. Dan yang paling utama, akuntansi keuangan itu kan ditujukan untuk kepentingan eksternal. Nah, berbeda nanti ketika kita belajar mengenai akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Laporan keuangan yang disusun pun juga berbeda. Tujuannya kalau untuk akuntansi manajemen dan akuntansi biaya ini untuk internal. Nah, oke, lanjut ya. Jadi, posisikan cara berpikir Anda ini sebagai seorang manajer internal atau bagian akuntan manajemen gitu. Jadi, yang pertama itu ada namanya bidang akuntansi. Bidang akuntansi. Sebenarnya ketika kita belajar akuntansi itu tidak melulu kita belajar mengenai akuntansi keuangan. Yang pertama memang akuntansi keuangan ini biasanya yang paling tertua. Ini menduduki posisi atas. Baru kemudian ada akuntansi manajemen. Ketiga ada akuntansi biaya. Nah, kita belajar yang bagian ini. Yang keempat ada pengauditan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya bidang perpajakan. Nah, kurang lebih bidang akuntansi itu terbagi dalam 5. Nah, akuntansi biaya itu adalah bagian dari akuntansi manajemen. Di awal saya sudah menekankan bahwa ketika untuk memahami akuntansi manajemen, maka kalian perlu memahami dulu akuntansi biaya karena dasarnya itu ada di sini. Di akuntansi biaya kita belajar menekankan mengenai penentuan dan pengendalian mengenai biaya. Jadi pengendalian dari biaya. Untuk apa? Karena nanti ketika kita sudah mengenal mengenai biaya, ini tuh pasti berkaitan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini ya. Jadi kita penting sekali nantinya untuk mengetahui mengenai informasi biaya. Sepertinya kayak simpel gitu ya, tapi ini benar-benar penting gitu. Nah, lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya sih kita mengetahui informasi biaya? Penting banget gitu. Kalau saya jawab ya penting banget gitu. Ini ya, pentingnya informasi biaya. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan namanya penentuan harga pokok. Nah, di harga pokok ini biaya dihimpun menurut pekerjaan. Ada menurut pekerjaan, ada berdasarkan departemen, ada berdasarkan pusat biaya. Nah, ini saya suka banget nih kalau udah belajar mengenai akuntansi biaya, akuntansi manajemen, karena kita jadi lebih tidak terpaku pada suatu standar. Kemudian penting yang kedua adalah
berkaitan dengan perencanaan biaya. Apa sih yang dilakukan bagian perencanaan? Jadi ketika perlu untuk perencanaan biaya, maka ini berkaitan dengan merumuskan tujuan dan menyusun yang namanya program operasi. Di sini menyediakan pada perencanaan ini menyediakan informasi mengenai apa? Yang pertama, harga jual dan volume penjualan. Informasi kedua, misalkan tentang tingkat keuntungan produk. Kemudian misalkan ada pembelian, jumlahnya berapa. Belum masih banyak lagi ya, ada belanja barang modal, perluasan pabrik. Nah, kemudian pentingnya yang ketiga itu adalah berkaitan dengan yang namanya pengendalian biaya. Biaya kok dikendalikan? Ya iya, ketika kita sudah bekerja di suatu perusahaan besar gitu ya, dan di bagian penjualan ini, ya kita wajib melakukan pengendalian biaya. Nanti salah satu tugasnya di dalam pengendalian ini adalah membandingkan antara hasil dengan yang direncanakan. Nah, pasti ujung-ujungnya adalah efisiensi. Pasti nih kalau di perusahaan suka banget yang namanya efisiensi, efektif dan efisien, terutama efisiensi ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian pentingnya, habis setelah kita mengetahui mengenai informasi biaya, pentingnya biaya, nah itu nanti informasi yang sudah dihimpun nanti tujuannya adalah sebagai dasar, sebagai dasar dalam decision making atau pengambilan keputusan. Pasti ini apakah keputusan untuk yang paling awal deh, yang paling standar itu adalah menjual barang dengan harga berapa gitu. Nah, itu tidak dirumuskan secara ini ya, kalau perusahaan itu ya nggak ngeramalin, maksudnya nggak seperti pakai intuisi, itu enggak, dia ada hitung-hitungannya gitu kalau di perusahaan. Nah, gini, selanjutnya akuntansi biaya ini juga memberikan informasi biaya yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang dipilih manajemen. Jadi sebenarnya akuntansi biaya ini juga memberikan informasi biaya, informasi biaya dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif.
pilih manajemen. Jadi intinya itu ada di sini, terutama adalah untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yang perlu kalian ketahui itu adalah prinsip dalam akuntansi biaya. Ada yang namanya dikenal dengan different cost for different purpose. Nah, ini yang paling kalian harus tahu. Silahkan komen di bawah apa sih yang dimaksud dengan different cost for different purposes ya. Kita diskusi di kolom komentar. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.